Halo semuanya, pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX LA2208 yang terinspirasi dari skema box line array yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB08038. Meskipun namanya line array, tapi ini bukan mode komplit karena nanti lu bisa menambahkan sentuhan akhir yang rasa-rasanya dibutuhkan. Jadi ini fokusnya lebih ke volume internal yang digunakan. Jadi jika menurut lu skema ini logis, nanti silahkan dicoba, dan jika enggak, ya nanti video ini bisa di skip aja. Ini merupakan skema terakhir untuk transducer ini, dan besok akan kita bahas skema transducer speaker JIC yang lainnya. Sebelum membahas skema, gua bahas lagi spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 182 mm, ukuran magnet 120 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 84 mm, ketebalan gasket 7 mm, ukuran antara baut 198 mm, ukuran terluar 210 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 200 mm atau 8 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 100 watt. Program power 200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,63 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 70 sampai 8000 Hz atau 8 kHz. Ukuran voice coil 38 mm atau 1,5 inci. Untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 88,15 Hz, RE 5,415 ohm, QMS 11,86, CAS 0,814, TTS 0,762, CMS 0,437 mm per Newton, MMS 7,453 gram, efisiensi 2,251%, BL 5,238 Tesla meter, fast 28,08 liter, SD 0,0222 meter persegi, XMAX 2,3 mm, induktansi voice coilnya 0,345 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 108,29 atau kita bulatkan di 108,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bagian yang paling gue sorot di sini, lagi dan lagi ada pada poin XMAX-nya. Sementara untuk box, karena parameter pas yang digunakan di sini cukup besar, ini tentu akan kurang ideal untuk digunakan pada box dengan volume internal yang kecil. Terlebih untuk skema yang menggunakan mode vented atau box dengan lubang angin. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, ini sama dengan versi sebelumnya. Jadi di sini gua nggak punya gambaran berapa watt ideal yang akan digunakan. Ini terjadi karena nilai Xmax-nya itu amat sangat terbatas. Lalu untuk titik potong bawah yang digunakan di sini, ini tentu akan mengacu sepenuhnya pada volume internal yang digunakan. Dan acuan utama yang gua gunakan di sini adalah nilai QTC-nya. Di sini gua akan memberikan sedikit gambaran terkait nilai QTC dan karakteristik suaranya. Kita mulai dari QTC di sekitar 0,5. Ini karakter bassnya itu sangat flat dan akurat. Tapi untuk output SPL-nya ini akan rendah, sehingga ini akan lebih ideal untuk penggunaan dengan target high fidelity. Kemudian QTC dengan nilai 0,7. Untuk responnya flat, paling natural dan umum dipakai untuk audio rumahan dengan kualitas tinggi. 0,9 sampai 1. Untuk outputnya ini lebih nendang, tapi masih agak kurang presisi. Nilai ini lebih cocok untuk digunakan pada audio profesional ketimbang audio rumahan. Lalu 1,1 sampai 1,3. Untuk outputnya ini lebih besar, tapi lebih boomy dan kurang presisi. Terakhir besar dari 1,3, untuk output bassnya ini nggak terkendali dan nggak disarankan kecuali untuk yang mengejar tingkat SPL tertentu. Nilai QTC ini merupakan referensi yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah skema box Cell-Lead atau box tanpa lubang angin. Dan khusus skema ini, gua hanya akan menggunakan referensi dari 0,9 sampai 1 aja. Ini dengan harapan boxnya itu nggak terlalu besar karena nilai fuzz pada TS parameternya itu udah sangat besar. Meskipun kalau mengacu pada referensi ABP, ini memang lebih direkomendasikan untuk box dengan lubang angin, namun dari hasil kalkulasi, ini masih memungkinkan untuk mengejar nilai QTC dalam rentang 0,9 sampai 1. Kalau ingin mendapatkan respon yang lebih detail, kita tentu berharap bisa mendapatkan poin di 0,7. Tapi untuk boxnya, ini akan terlalu besar dan bahkan sangat besar. Untuk mendapatkan poin 0,8 aja, volume internal yang dibutuhkan untuk speaker ini sebesar 70 liter. Jadi untuk poin 0,7, ini akan membutuhkan volume internal hingga ratusan liter, dan ini tentu udah nggak memungkinkan lagi. Kemudian untuk puncak SPL-nya, sekali lagi karena ini nggak jelas mau diberi watt berapa, jadi untuk puncak SPL ini, lagi dan lagi gua skip. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat dengan volume yang terbilang kecil, frekuensi 102 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 124 Hz pada 0 dB. Meskipun pada mode Vantage sebelumnya bisa sedikit lebih rendah, namun untuk akurasi, ini sepertinya memiliki respon yang lebih akurat. Untuk respon portnya, ini jelas nggak ada, sebab skema ini rancangannya adalah mode Cell-Lead atau box tanpa lubang angin. Jadi untuk referensi yang digunakan, hanya pada satu poin ini aja. Jika dirasa perkiraan ini masih kurang sesuai dengan harapan, nanti silakan dicoba aja skema yang lainnya.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Karena di sini gua membuatnya dalam dua mode, yakni mode two-way dan mode two-way double woofer. Kita mulai dari mode two-way-nya terlebih dahulu. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Untuk referensi horn tweeter yang digunakan di sini, ini menggunakan pemodelan horn tweeter model harmonica Meyer dengan ukuran 16 x 18 cm. Jadi kalau memang targetnya itu untuk line array, maka horn tweeter yang digunakan tentu juga nggak bisa sembarangan. Dan gue pikir untuk poin ini, lu tentu udah paham. Jadi kita mulai dari tinggi. Untuk tinggi, jadi tinggi box ini adalah 430 mili. Karena ini menggunakan mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita tarik garis lurus dari bibir depan hingga belakang, ini ukurannya 350 mili. Kemudian untuk lebarnya, ini 260 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 178 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 285 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di-skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Untuk mode two-way double woofer-nya, di sini kita hanya akan fokus pada volume internal dan ukuran dari ruang woofer-nya aja. Untuk tinggi box nanti bisa menyesuaikan. Kemudian untuk panjang ke belakang yang kalau kita tarik garis lurus dari bibir depan sampai ke belakang, ini ukurannya 500 mili. Kemudian untuk lebarnya 280 mili. Yang perlu diingat, ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 178 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 435 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 250 mili. Jadi untuk selebihnya, baik itu penataan Twitter, handle, dan aksesoris yang dirasa perlu, nanti bisa disesuaikan aja. Kalau di sini gambarannya kurang lebih ya seperti ini. Gua pikir cukup segini aja. Kalau dirasa cocok, silakan diaplikasikan. Dan jangan lupa untuk menambahkan kreasi yang diinginkan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX LA2208, khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LB 08038. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya.
Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.